Sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang memburu siluman untuk menyelamatkan istrinya. Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Kita Film. Film dimulai dengan kisah kelahiran Lang Wuji dan adiknya yaitu Lang Wushuang, anak yang terlahir dari peti mati dan ditakdirkan sebagai musuh siluman dan iblis. Hari itu, siluman pewaris suku Yu akan mengadakan pernikahan dan itu adalah kesempatan langka bagi Lang Wuji. Saat di hutan, Lang Wuji bertemu dengan seorang wanita yang sedang membawa bayinya. Karena kelelahan, wanita itu lalu meminta tolong Lang Wuji menggendong bayinya. Sementara itu, sekelompok pemburu jiwa bertemu dengan rombongan pengantin. Sang pengantin wanita kemudian berkata kalau dia sedang tersesat dan meminta agar dia diizinkan menginap di situ. Bayi yang digendong Lang Wuji tiba-tiba menangis dan ternyata mereka berdua adalah siluman. Para pemburu jiwa langsung terkesima melihat kecantikan sang pengantin wanita dan mereka baru menyadari kalau rombongan pengantin itu adalah siluman rubah. Pertarungan sengit pun terjadi, tapi siluman-siluman itu terlalu kuat dan para pendekar itu sedang dalam bahaya. Beruntung Lang Wuji segera datang. Siluman-siluman itu lalu ketakutan karena mereka melihat pedang ajaib Sanji yang digunakan oleh Lang Wuji. Salah satu dari pendekar itu adalah pendeta kecil yang bernama Qing Feng. Lang Wuji lalu menyuruh Qing Feng untuk segera membawa teman-temannya pergi ke tempat yang lebih aman. Lang Wuji teringat saat dulu dia dan pendeta Baiyun sedang bertarung melawan suku siluman rubah. Ketua siluman rubah yang bernama Nenek Hu lalu berkata kenapa Baiyun ingin menghabisi sukunya padahal mereka tidak mempunyai masalah. Istri Lang Wuji yang bernama Aruo kemudian datang. Dia ingat kalau Lang Wuji pernah berjanji akan melepaskan Gunung Jingfan. Tapi Lang Wuji berkata kalau dia adalah seorang pemburu jiwa yang harus membunuh siluman dan membasmi iblis. Menurut Aruo, Nenek Hu selama ini tidak pernah membuat masalah dan dia berlatih dengan tenang di Gunung Jingfan. Aruo yang mencoba menghentikan pertarungan tidak sengaja terkena pukulan Nenek Hu dan dia pun akhirnya mati. Baiyun membawa Aruo ke alam rahasia Shiyun. Dia berkata kalau Shiyun hanya bisa menyimpan tubuh Aruo selama setahun dan setelah itu dia akan tetap mati. Kecuali Lang Wuji bisa mengumpulkan 1000 jiwa siluman dan mendapatkan bulu pusaka Phoenix milik suku Yu sebelum 1 tahun berakhir. Jika Lang Wuji bisa melakukannya, maka Baiyun akan mengembalikan jiwa Aruo ke tubuhnya dan menghidupkannya kembali. Lang Wushuang akan pergi ke Gunung Tianyu untuk mencari bulu pusaka, sementara Lang Wuji akan mengumpulkan 1000 jiwa siluman. Saat di dalam gua, Lang Wuji didatangi oleh siluman rubah yang bernama Yao Yao. Dia berhasil menyihir Lang Wuji dan melihat masa lalunya bersama Aruo. Lang Wuji berjanji setelah menyegel pedang Sanji, dia mengajak Aruo hidup berdua dengan bahagia. Setelah sadar, Lang Wuji mengambil pedang Sanji dan bertanya di mana Nenek Hu. Tapi Qing Feng tiba-tiba datang. Dia memberitahu banyak pemburu jiwa yang datang ke gunung dan mereka sepertinya tahu pintu masuk ke Leyou atau dunia siluman. Mendengar itu, Yao Yao berkata kalau dia juga tahu jalan menuju ke sana. Yao Yao bersedia mengantar mereka ke sana asalkan Lang Wuji mau mengembalikan jiwa saudarinya. Lang Wuji berpikir kalau Yao Yao pasti ada hubungannya dengan Nenek Hu dan mereka bertiga lalu sampai di sebuah penginapan yang bernama penginapan Huyu. Dari kejauhan ada 2 siluman yang sedang mengamati mereka. Lang Wuji dan Qing Feng lalu bertemu dengan suami istri pemilik penginapan itu. Sang istri yang sedang hamil berkata kalau tidak ada siluman rubah yang masuk ke penginapan mereka. Tapi sebagai pemburu jiwa, Lang Wuji langsung tahu kalau mereka berdua sebenarnya adalah siluman. Dengan kekuatannya, Lang Wuji dengan mudah menghajar para siluman yang ada di penginapan itu. Qing Feng akan menyerang siluman wanita, tapi Yao Yao tiba-tiba melindungi mereka dan dia tertusuk pedang Qing Feng. Yao Yao memohon agar Lang Wuji melepaskan mereka. Dia bersedia menggunakan nyawanya untuk menggantikan nyawa anak yang ada di perut wanita itu.
Lang Wuji ingat Arwo pernah berkata kalau siluman juga memiliki perasaan yang sama seperti manusia. Mereka akan berjuang mati-matian demi orang yang mereka cintai. Yao Yao kebingungan karena siluman wanita itu kesulitan melahirkan. Dia lalu berkata akan pergi mencari tabib untuk meminta bantuan. Sang suami lalu bercerita kalau dulu ada tabib yang mau membantu bangsa siluman. Dan tabib itu adalah tabib Ruo. Mendengar itu, Lang Wuji tiba-tiba memberi Yao Yao sebuah pil. Dan tidak lama setelah meminum pil itu, siluman wanita itu akhirnya melahirkan. Karena merasa ada yang tidak beres, Lang Wuji dan Qing Feng masuk ke dalam kamar dan mereka melihat Yao Yao sendirian. Yao Yao berkata kalau suku rubah selalu menepati janji mereka. Dia menyuruh Lang Wuji untuk mengambil nyawanya dan dia kemudian jatuh pingsan. Sementara itu Nenek Hu mendapat laporan kalau Yao Yao sedang bersama Lang Wuji. Setelah Yao Yao sadar, Lang Wuji memberinya obat agar lukanya cepat sembuh. Besoknya Lang Wuji akhirnya bertemu dengan Nenek Hu yang akan membawa Yao Yao. Nenek Hu menjelaskan kalau kejadian saat itu tidak seperti yang Lang Wuji lihat. Tapi Lang Wuji yang merasa dendam langsung memotong pembicaraan dan menyerang Nenek Hu. Tapi Nenek Hu bisa lolos dan membawa Yao Yao pergi. Lang Wuji mencari jalan menuju ke Leyou dengan menggunakan kekuatan sihir potongan ekor siluman rubah. Dengan kekuatannya, Lang Wuji akhirnya menemukan pintu masuk ke dunia siluman. Karena kekuatannya masih rendah, Lang Wuji menyuruh Qing Feng untuk menunggu di luar. Nenek Hu menggunakan kekuatannya untuk mengobati Yao Yao. Dia marah karena Yao Yao diam-diam keluar dari dunia siluman. Sebelum masuk ke daerah Leyou, Lang Wuji meminum pil penghindar siluman agar dia tidak tertangkap. Nenek Hu sedang menemui Tuan Muda Chang Yi. Dia adalah tuan muda dari suku Yu yang akan menikah dengan manusia. Dan pernikahan itu adalah pernikahan pertama antara manusia dan siluman. Karena saat itu bertepatan dengan tahun kedua bulan Kabisat, Nenek Hu berkata kalau banyak pemburu jiwa yang mengincar Leyou. Dia meminta agar Chang Yi segera pergi setelah pernikahan besok. Lang Wuji yang sedang di kota merasa heran karena dia merasakan ada aura manusia biasa di dunia siluman. Lang Wuji kemudian melihat ada rombongan siluman yang sedang membawa calon pengantin wanita. Lang Wuji langsung terkejut karena calon pengantin wanita itu ternyata adalah adiknya sendiri, yaitu Lang Wushuang. Lang Wuji marah karena adiknya akan menikah dengan siluman. Tapi Lang Wushuang berkata kalau dia memang ingin menikah dengan siluman. Dulu saat Lang Wushuang pergi ke Gunung Tianyu untuk mencari bulu Phoenix, dia hampir mati karena diserang oleh siluman. Tapi Chang Yi kemudian datang dan menyelamatkannya. Dia merawat luka Lang Wushuang sampai sembuh dan mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Lang Wushuang lalu berkata kalau bulu Phoenix memang bisa membangkitkan siluman, tapi belum tentu bisa membangkitkan manusia. Karena Lang Wuji tetap marah-marah, Lang Wushuang kemudian terpaksa melumpuhkan kakaknya. Para pemburu jiwa sedang dalam perjalanan mencari pintu masuk ke dunia siluman. Mereka akan memburu Chang Yi untuk mendapatkan hadiah yang besar dan mereka kemudian bertemu dengan Qing Feng. Diam-diam, Yao Yao ternyata menyukai Lang Wuji. Dua temannya yang bernama Bi dan Cai lalu menyuruh Yao Yao menggunakan racun cinta buta untuk mendapatkan Lang Wuji. Lang Wuji akhirnya sadar dan dia sedang berada di penginapan Huyu. Lang Wushuang menulis surat untuk kakaknya. Dia meminta maaf karena dia tetap akan menikah dengan Chang Yi. Setelah membaca surat itu, Lang Wuji langsung terkejut karena Arwo tiba-tiba berdiri di belakangnya. Tapi ternyata dia adalah Yao Yao yang sedang menyamar dan akan memberi Lang Wuji racun cinta buta. Rencana Yao Yao akhirnya gagal karena Lang Wuji mengetahui penyamarannya. Yao Yao memberikan syal milik Lang Wuji yang telah dirajutnya. Dulu Arwo akan merajut syal itu agar lebih panjang, tapi keinginannya itu belum terwujud. Yao Yao kemudian bercerita kalau ada sekelompok pemburu jiwa yang berusaha menangkapnya di daerah Leyou. Mendengar itu, Lang Wuji segera pergi ke sana. Upacara pernikahan Chang Yi dan Lang Wushuang akan dimulai, tapi upacara itu langsung berhenti karena para pemburu jiwa yang dipimpin oleh Zhao Fengyang telah datang. Para siluman melindungi Chang Yi dan Lang Wushuang agar bisa menyelesaikan upacara pernikahan. Upacara kemudian dilanjutkan dan mereka berdua akhirnya resmi menjadi suami istri.
Chang Yi menyuruh Bi dan Cai untuk meminta bantuan Nenek Hu, tapi Bi tiba-tiba menusuk Chang Yi. Lang Wusang menyimpan jiwa Chang Yi ke dalam sebuah botol. Mereka berdua terpaksa harus berpisah meskipun baru saja menikah. Feng Yang memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jiwa Chang Yi. Para pemburu jiwa lalu bertarung melawan Lang Wusang. Tapi karena kalah jumlah, Lang Wusang akhirnya terluka parah. Lang Wuji datang dan melihat adiknya sedang tergeletak. Lang Wusang meminta kakaknya mengantar jiwa Chang Yi ke Gunung Tianyu dan membiarkannya hidup. Setelah Lang Wuji berjanji, Lang Wusang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Feng Yang yang ketakutan lalu berpura-pura sedih atas kematian Lang Wusang. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua siluman. Tapi Lang Wuji tiba-tiba menghentikan mereka. Bi kemudian menyihir Lang Wuji melalui syal yang dipakainya karena Yao Yao menjahit syal itu dengan menggunakan bulu rubah. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi kepada Lang Wuji dan Bi berkata kalau Lang Wuji sekarang sudah menjadi siluman. Bi dan Cai segera pergi karena Nenek Hu telah datang dan dia membawa Lang Wuji. Dengan kekuatannya, Nenek Hu berhasil menahan racun siluman yang ada di tubuh Lang Wuji. Nenek Hu berkata kalau Lang Wuji terkena racun siluman rubah dan dia hanya bisa menahannya sementara karena racun itu sangat kuat. Bi dan Cai membohongi Yao Yao dengan mengatakan kalau racun yang mereka berikan adalah racun cinta buta. Setelah Lang Wuji sadar, Nenek Hu bercerita kalau Arwo adalah seorang tabib yang sangat berjasa bagi suku rubah dan dia juga pernah menyelamatkan nyawa Yao Yao. Nenek Hu berkata kalau sebenarnya yang mencelakai Arwo adalah pendeta Bayun, tapi Qing Feng dan Lang Wuji tidak percaya dengan perkataan Nenek Hu. Setelah sembuh, Lang Wuji dan Qing Feng akan pergi meninggalkan dunia siluman. Nenek Hu berkata kepada Yao Yao kalau Lang Wuji sekarang sudah menjadi setengah siluman dan dia bisa memasuki lembah kematian. Nenek Hu juga berkata kalau suku Yu pasti marah dengan kematian Chang Yi dan mereka akan sulit untuk mendapatkan bulu Phoenix. Yao Yao mendatangi Lang Wuji yang sedang beristirahat. Dia berkata kalau suku Yu sedang marah akibat kematian Chang Yi dan itu bisa membahayakan nyawa Lang Wuji. Yao Yao akan ikut dengan Lang Wuji agar dia bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada Chang Yi kepada suku Yu. Mendengar itu, Lang Wuji menolak dan menyuruh Yao Yao segera pergi demi keselamatannya. Lang Wuji lalu berkata kalau dia sekarang sudah menjadi setengah siluman dan setelah menyelamatkan Arwo, Lang Wuji berniat akan bunuh diri. Beberapa tahun yang lalu, Lang Wuji mengejar seekor siluman rubah ke atas gunung dan Arwo sedang memetik tanaman obat di pegunungan. Demi melindungi siluman rubah, Arwo berpura-pura menjadi siluman rubah untuk memancing Lang Wuji pergi. Dengan ditemani oleh Yao Yao dan Qing Feng, Lang Wuji akhirnya sampai di lembah kematian. Tapi Qing Feng tidak bisa masuk karena dia adalah manusia. Sementara Lang Wuji sudah terkena racun siluman. Lang Wuji menyuruh Qing Feng memberitahu pendeta Bayun sementara dia dan Yao Yao akan naik perahu kematian. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat suku Yu, tapi tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menahan Lang Wuji. Setelah mendengar penjelasan Yao Yao, ketua suku Yu yang bernama Ji Guang lalu keluar. Dia adalah kakak Chang Yi. Lang Wuji memberikan jiwa Chang Yi dan dia memiliki sebuah permintaan, yaitu dia ingin mendapatkan bulu Phoenix. Ji Guang mengantar Lang Wuji ke tempat pusaka bulu Phoenix berada. Suku Yu melayani Phoenix dari generasi ke generasi dan untuk bisa mendapatkannya, selain harus dilatih dengan palu api nirwana, dia juga harus ditukar dengan jiwa siluman. Setelah mendengar itu, Lang Wuji lalu melompat, tapi dia tidak bisa menembus kekuatan yang melindungi mata Phoenix. Ji Guang berkata kalau Lang Wuji masih setengah manusia dan setengah siluman, tapi bulu Phoenix hanya bisa ditukar dengan jiwa suku siluman. Setelah mendengar perkataan Ji Guang, Yao Yao tiba-tiba melompat dan dia akan mengorbankan dirinya agar Lang Wuji bisa mendapatkan bulu Phoenix. Yao Yao berkata kalau dia takut akan semakin mencintai Lang Wuji jika dia masih terus bersamanya, dan Yao Yao akhirnya masuk ke dalam mata Phoenix untuk menyerahkan jiwanya. Lang Wuji terkejut karena Ji Guang berkata kalau Nenek Hu ternyata telah menggunakan ilmu kultivasinya selama 500 tahun untuk menekan racun siluman di tubuhnya. Tubuh Yao Yao tiba-tiba keluar dari pupil Phoenix tapi tidak dengan jiwanya.
Jiguang yang baru pertama melihat hal itu lalu segera mengambil bulu Phoenix dan memasukkannya ke dalam kotak. Jiguang masih merasa bingung kenapa tubuh Yao Yao kembali. Dia kemudian berpikir apakah itu semua ada hubungannya dengan manusia. Lang Wuji berterima kasih setelah dia berhasil mendapatkan bulu Phoenix. Jiguang lalu berkata kalau mereka sekarang sudah menjadi keluarga karena Chang Yi dan Wu Shuang sudah menikah. Sesampainya di Leyou, Lang Wuji melihat banyak mayat siluman. Dia lalu melihat Nenek Yu sedang berhadapan dengan Bi dan Cai. Ternyata mereka berdua telah bekerja sama dengan orang dari istana Taijing, yaitu musuh suku siluman rubah. Lang Wuji segera melindungi Nenek Hu yang sedang dalam bahaya. Lang Wuji menyegel jiwa siluman Bi dan Cai. Para siluman berkata kalau mereka rela menyerahkan jiwa mereka demi untuk menyelamatkan Arwo, tapi Lang Wuji menolaknya. Nenek Hu akan ikut menemani Lang Wuji untuk menyerahkan 1000 jiwa siluman kepada pendeta Bayun. Mereka akhirnya sampai di kuil Taijing dan bertemu dengan Zhao Fengyang. Dalam peraturan kuil itu, siluman yang masuk harus menerima 49 cambuk penahan siluman. Lang Wuji kemudian melepas syalnya dan memberikannya kepada Yao Yao yang masih belum sadar. Lang Wuji rela menerima 49 cambukan penahan siluman agar bisa bertemu dengan Arwo. Setelah menerima 49 cambukan, Lang Wuji dan para siluman berjalan memasuki kuil Taijing. Lang Wuji akan menyerahkan bulu Phoenix dan jiwa siluman kepada Bayun, tapi Nenek Hu tiba-tiba menahannya. Bayun mengambil bulu Phoenix dan jiwa siluman dari tangan Lang Wuji, dan ternyata Bayun hanya memanfaatkan Lang Wuji agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Bayun menelan semua jiwa siluman dan dia tiba-tiba berubah menjadi Qing Feng. Dulu waktu dia diserang oleh siluman, Bayun tidak sengaja menemukan jiwa siluman yang dapat menyembuhkannya dan juga membuatnya kembali muda. Tapi Arwo berhasil menemukan beberapa petunjuk. Dia tahu kalau Bayun telah menghisap jiwa-jiwa siluman untuk meningkatkan ilmunya. Dan saat Nenek Hu akan menyerangnya, Bayun melemparkan Arwo sehingga dia terkena pukulan Nenek Hu. Selama ini, Bayun memaksa jiwa Arwo untuk menyempurnakan tubuhnya. Tapi sekarang Bayun akan melenyapkan Arwo karena dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Lang Wuji menangis karena tubuh Arwo telah hancur. Bayun menginginkan jiwa siluman dan bulu Phoenix agar bisa hidup abadi. Dengan kekuatannya, Bayun menyerang para siluman dan pemburu jiwa. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang masuk ke dalam tubuh Yao Yao dan ternyata itu adalah jiwa Arwo. Saat di dalam Phoenix, Yao Yao bertemu dengan jiwa Arwo. Dia rela menyerahkan jiwanya karena Arwo sudah banyak membantu suku siluman rubah. Arwo telah hidup kembali di dalam tubuh Yao Yao. Dia lalu bernyanyi lagu kesukaannya. Mendengar itu, Lang Wuji akhirnya sadar kalau yang berada di tubuh Yao Yao itu adalah Arwo. Setahun yang lalu, Nenek Hu menyegel sisa jiwa Arwo di dalam tubuh Yao Yao. Dan saat tubuh Arwo hancur, roh yang telah disegel Bayun kembali ke tubuh Yao Yao. Nenek Hu segera menahan Bayun yang akan menghisap bulu Phoenix. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Bayun. Nenek Hu yang terluka lalu menyuruh Lang Wuji agar segera menghentikan Bayun. Nenek Hu berkata kepada Arwo kalau setelah dia mati, racun siluman yang ada di tubuh Lang Wuji akan segera bereaksi. Nenek Hu khawatir kalau mereka berdua akan menderita lagi. Dan setelah mengatakan itu, Nenek Hu akhirnya mati. Lang Wuji dan Arwo akan menghentikan Bayun, tapi kekuatan mereka berdua tidak sanggup melawannya. Tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menyerang Bayun. Ternyata dia adalah ketua Jiguang. Jiguang berkata kalau bulu Phoenix itu adalah milik Yao Yao karena dia telah mengorbankan jiwanya. Jiguang lalu mengambil bulu Phoenix dan memasukkannya ke dalam tubuh Yao Yao. Sebuah kekuatan besar kemudian muncul. Arwo yang berada di tubuh Yao Yao telah mendapatkan kekuatan Phoenix dan dia akhirnya berhasil melukai Bayun. Melihat Bayun yang sedang terluka, Lang Wuji segera menyerangnya dengan pedang Sanji. Lang Wuji dan Arwo menggabungkan kekuatan dan mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Bayun.
Racun siluman di dalam tubuh Lang Wuji mulai bereaksi. Karena dia tidak ingin menyakiti siapapun, Lang Wuji meminta Aruo untuk membunuhnya dengan pedang Sanji. Melihat Lang Wuji yang akan berubah, Ji Guang lalu menggunakan kekuatannya untuk menahan racun siluman. Setelah pertempuran di kuil Taijing, suku siluman dan para pemburu jiwa sepakat untuk bersama-sama melindungi kebaikan dunia. Lang Wuji sekarang sedang berada di Gunung Tianyu dan Aruo bertekad akan menemukan cara untuk menghilangkan racun siluman di tubuh Lang Wuji, dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita sebuah film Cina yang berjudul The Demon Hunter. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya, tetap di channel Kita Film.